dan Allah memberikan dalam keadaan bersih, dan Allah ingin kembali dalam keadaan bersih. Bersih tidaknya itu sangat tergantung kepada kebiasaan kita masing-masing dalam menjaga roh yang Allah berikan dalam pada diri kita. Itulah kemuliaan roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kelima adalah karamatut taklif, kemuliaan tanggung jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalal insan. Ketika kami tawarkan amanah tanggung jawab kekhalifahannya kepada langit dan bumi dan kepada gunung, fa'abaina, mereka menolak untuk ayyahmilnaha, untuk mengemban tanggung jawab kekhalifahan di dunia ini, di alam ini. Wa asfaqna minha, karena mereka khawatir tidak mampu mengemban amanah menjaga alam ini. Tapi apa? Wa hamalahal insan, tapi manusia yang mengemban amanah ini. Maka setiap kita adalah punya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri pribadi, keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Semua akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana tanggung jawab kita dengan anak dan keluarga kita, bagaimana tanggung jawab kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagaimana tanggung jawab kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanggung jawab, dan itu hanya bisa dipegang dan dijalankan oleh manusia. Tidak mungkin wedus gitu, tidak mungkin, dan itu hanya bisa dipegang dan emban oleh manusia. Yang keenam, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah karamatut taskhir, kemuliaan penguasaan alam jagat raya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kami tundukkan semua yang ada di jagat raya ini, di langit ini dan di bumi ini, lakum, untuk kita manusia. Contoh paling simpel untuk menunjukkan bahwa kita ini memang semua itu untuk kita, napa? Ngapunten kalau nyebut wedhus melih. Wedhus niku dikasih makan napa? Suket gitu. Dedaunan. Napa kersa? Wedhus di sate wedhus. Kersa napa, Bang? Kayak wedhus disukani ayam geprek, mie godhog. Kita mie godhog dian nggih, wong Banyu tinggal diseruput. Tapi kebutuhan pokok dari seekor wedhus adalah rumput tok, rumput sama air pun mentok. Dah, kalau di rumah kita punya kambing, kemudian kita punya rumput dan air disiapkan, aman dunia. Kita tinggal pun sudah aman. Tapi manusia, apakah cukup dikasih lalapan? Nggih sami ta kajane bedane mau wedhus niku godhong-godhongan sembarang, kalau kita kan godhonge pilihan. Kemangi, sawi, timun gitu. Niku teng bebek Mas Budi niku kan milih piyambak. Itu daun-daun yang dipilihkan. Tapi apa cukup dengan kemangi dan sawi dan timun? Mboten gitu. Nek mboten ten bebek nang mboten didahar di bebek. Medal bebek napa cekap? Mboten sambel. Oh nek sambel napa cekap? Dereng sekul. Sekul napa cakep? Mboten kerupuk. Bal kerupuk napa cekap? Mboten es teh. Napa niku? Krampul.
gitu. Es teh jumbo, wah si sangting dalan tak, wah sak gon-gon es teh jumbo niku. Apa es teh kerampul atau es teh jumbo sudah cukup? Ndak, buah. Kira boten. Buah napa cukup? Boten. Dessert. Makanan penutup. Entah itu napa niku? Ager-ager napa itu manusia. Gitu. Makhluk yang lain cukup satu macam beres. Tapi manusia hampir semua yang dialami ini sakhara lakum, kata Allah. Aku tundukkan, aku siapkan untuk kalian semua. Maka sangat tidak pantas ketika kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan semua terkait apa ketika daging itu hanya cukup dikiri daging diledelahi ngoten mawon? Enggak, butuh yang alat untuk membakar. Allah ciptakan api, jebret. Apa api cukup? Enggak, mungkin nek dibakar tok mboten enak. Butuh garam, buat Allah garam. Garam cukup mboten, damelke kedelai, nggih damel kecap. Gitu. Kecap nopo cukup mboten, mungkin damelke madu. Wah, nggih pen saya enak. Terus apa sayur-mayur yang ada di sekitar kita? Apakah kita makan sekaligus kecuali lalapan loh ya? Bayam harus dimasak. Biar enak butuh bawang putih, bawang merah, tomat. Gitu apa betul? Cuk, biar gurih dan lebih lezat buatin muncul Ajinomoto, napa niku? Royco. Gitu. Itu semua Allah ciptakan untuk siapa? Kita. Itulah karamatut tashir, kemuliaan penguasaan alam yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah kenapa kita hendaknya itu sadar bahwa apa yang ada di diri kita, apa yang ada di sekitar kita, itu semua adalah pemberian Allah untuk memuliakan kita sebagai hamba yang terbaik, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling sempurna. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemuliaan yang sudah Allah berikan itu jangan sampai tidak kita jaga, tidak kita pelihara. Menjaganya bagaimana? Kita jalani hidup ini dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kemuliaan manusia. Jadi kita semua manusia ini mulia. Saya tidak menjelekkan agama lain, tapi ada agama yang keyakinan yang membuat strata manusia, masya Allah. Bahkan ada manusia yang tidak punya janran duwe wis dianggap karo ke wedhus apik wedhus. Wedhusnya dipakani, dopeni, didusi. Ini yang manusia. Belas ora dopeni dibantu ya ora, gawean dikeki ya ora, pokoke kon urip dhewe kaya wedhus. Itu agak ada keyakinan agama lain yang seperti, dan naudzubillah, Islam tidak itu. Ketika datang Islam, semua kemudian dijelaskan Nabi, semua karamatul insan, manusia makhluk yang mulia. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata kunci yang kedua adalah fitrah manusia. Apa itu fitrah yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah secara bahasa adalah asal kejadian atau keadaan awal. Secara istilah pengertian fitrah adalah potensi dasar yang Allah tanamkan dalam diri manusia untuk mengenal, mencintai dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah yang sudah Allah tetapkan
sebelum penciptaan kita menjadi manusia. Dan kita ini alhamdulillah dipilih Allah, diciptakan jadi manusia. Kita pernah milih jadi wong? Tidak pernah kan kita milih, tahu-tahu muncul alhamdulillah jadi wong. Berarti saya tidak langsung, kita sudah sejak awal dimuliakan Allah. Dan Allah sudah tanamkan fitrah, potensi dasar untuk mencintai, mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran Ar-Rum ayat 30. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, fataran nasa 'alaiha, dalam fitrahnya. Sudah Allah tetapkan fitrah manusia itu sejak awal penciptaan manusia. Jadi ketika, ini hanya bayangan saya aja, misalkan nggak tahu seperti apa bayangan. Ketika Allah mau menciptakan kita, Allah sudah seolah sudah menginstal kamu adalah makhluk yang punya kesadaran penuh dalam nuranimu nanti, hatimu nanti punya Tuhan. Maka tidak mungkin manusia itu tidak punya Tuhan. Seateisnya orang itu tidak punya Tuhan, terbukti ketika dia kepepet akan muncul kalimat oh my God, ya Allah. Kalaupun dia nggak percaya, tapi itu akan muncul dari lisannya. Kenapa? Karena memang sejak sebelum penciptaan, kalau orang makhluk itu ditakdirkan Allah jadi manusia, maka fitrah mengenal Allah, fitrah mencintai Allah itu sudah tertanam dalam diri manusia. Maka ayat tadi itu menunjukkan bahwa pengenalan kepada Allah telah tertanam dalam diri manusia sejak awal penciptaannya. Namun Bapak dan Ibu rahimahullah, fitrah bahwa kita itu mengenal Allah itu ternyata dalam proses kehidupannya kita masing-masing itu, fitrah tersebut dapat tertutupi oleh dominasi nafsu dan syahwat. Sehingga harusnya mengenal Allah, tapi karena nafsu dan syahwatnya itu lebih kuat, maka inti tadi itu jadi tidak muncul. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang ittakhadha, menjadikan ilahahu, Tuhannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsu. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahun, Tuhannya? Maka kalau sudah nafsu yang berada di dalam hatinya, itu Tuhan itu menjadi hilang. Dan kita tidak perlu saya ceritakan, sosial media sudah bisa menunjukkan dan menggambarkan bagaimana nafsu itu bisa menghancurkan dan merusak seseorang, berani membunuh, mencuri, pokoknya naudzubillah. Itu kan apa? Fitrahnya itu hilang, nafsunya yang muncul, yang menjadi Tuhannya, yang menguasai dirinya. Contoh konkret, kalau kita lagi nesu, ini apa buat gitu? Nah, lagi nesu kan akhirnya Gusti Allah lali sing metu. Wis pokoknya mboten sakula contoh ki. Oh isine malah pengajian kok misuh-misuh kabeh kan. Ngene apa tadi? Itu kan contoh konkret ketika fitrah kita itu hilang, nafsu yang naik pun duwer sak metu-metune sampai ngrolo kowe kurang. Saking oke sing disebut kate sing disebut. Dalam surat Shad ayat 26 juga Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tattabil hawa fayudhillaka an sabilillah.
Jangan kalian ikuti turuti hawa nafsumu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Karena hawa nafsu itu akan yudillu, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang berani ngapusi itu karena nafsunya yang diikuti. Orang berani korupsi, nilep, terus ngerampok, ngelitih, jambret, maling, merampas hak orang lain. Itu karena apa? Dia ittibaul hawa, dia mesti mengikuti hawa nafsu. Dan Allah sudah jelas katakan yudillaka an sabilillah. Ketika kamu menjadikan hawa nafsu itu hak Tuhanmu, yudillaka, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan Allah tegaskan lagi dalam surat Yusuf ayat 53, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu. Syahwat itu la ammaratun bisu, cenderung akan mengajak kepada su, perbuatan yang tidak baik. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi dalil kuat bahwa asal tabiat manusia itu kalau fitrahnya hilang akan condong kepada hawa nafsu. Maka nafsu yang tidak akan condong kepada perbuatan yang tidak baik itu hanya nafsu yang memang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mendapat rahmat? Dengan kita selalu ngaji seperti ini. Salah satu untuk menjaga, mengatur hawa nafsu kita dengan belajar ngaji, itu semua dalam rangka untuk mengendalikan itu. Kalau kita tidak pernah belajar, mboten nate ngaji, mboten nate sholat pun itu jelas nafsu yang tadi harusnya fitratullah, hanya fitrah yang harusnya Allah muncul, akan tertutupi oleh hawa nafsu. Maka dalam sebuah asar dikatakan, ada riwayat dari dari sahabat Hudzaifah, dia mengatakan idza aznabal abdu dzanban, ketika seorang itu berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ketika seseorang itu berbuat dosa, maka dia seperti sedang meneteskan satu tinta hitam ke hatinya, ke keimanannya, ke fitrahnya. Faida faza wastaghfara sukila qalbuh. Tapi ketika dia kemudian sadar dan beristighfar kepada Allah, sukila qalbuh, hatinya langsung dibersihkan Allah langsung. Astagfirullah, iya saya salah. Astagfirullah, mau misuh. Astagfirullah, mau ngomong tonggo. Ketika langsung seperti itu, sukila qalbuh, hatinya langsung dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Idza zada, tapi kalau kemudian tetap bertambah, maka apa? Dia akan menutupi fitrah itu. Itulah kenapa hawa nafsu itu akan merusak fitrah kita. Karena apa? Itu akan menutupi inti ketuhanan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, agar kita terhindar dari itu, maka semakinlah kita berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nafsu kita ini terarah sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan yang bisa merusak fitrah kita yang sebenarnya.
Karena penyimpangan dari fitrah tersebut bukanlah sifat asli manusia, melainkan akibat pengaruh lingkungan, hawa nafsu dan godaan yang menjauhkannya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata kunci yang ketiga adalah puasa. Lalu apa kaitannya dengan puasa? Bapak dan Ibu, tidak lama lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashir ashabahu biqudumi Ramadan. Ketika Ramadan akan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru, langsung memberikan info kabar gembira. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan, kata Nabi, akan datang pada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkah. Bukti berkah sing paling konkret niku napa? Jajanan. Gitu Pak, Bu. Nek pun besok nek teng TV sing paling cetha muncul iklan apa? Marjan. Gitu. Nek pun marjan metu nika, wah ini cerak Ramadan gini. Nek mboten dak Ramadan mau Idul Fitri, marjan metu. Makanya teng toko-toko supermarket itu marjan yang paling banyak. Gitu. Tapi yang paling konkret yang nampak di sekitar kita apa? Orang tetangga kita yang biasanya tidak mengeluarkan meja, ketika Ramadan datang keluarkan meja dodol. Gimana betul? Karena itulah bentuk yang konkret. Karena keberkahan Ramadan tidak hanya untuk kita, tapi semua orang yang ada menemui dan bertemu dengan bulan Ramadan itu pasti akan mendapat keberkahan. Enggak Muslim siapapun. Wong sing dodol itu kan enggak mesti poso. Gitu. Yang jualan itu enggak mesti orang yang dan itu tidak salah, wong jualan kok. Bebas. Yang penting sing kita beli yang halal, dodol sate balap ya ampun ditumbas, apa sate apa jamu ya ampun ditumbas. Nah, itu malah posone ambiar mungkin. Nggih, atau sate B2, B3, B4, B5 itu ya ampun ditumbas. Tapi orang jualan kan, tapi itu bentuk syahrun mubarak, keberkahan yang paling nampak yang kita semua nanti akan rasakan. Jalan yang biasanya sepi dari hari itu, Masya Allah. Kan kalau Jogja yang paling nampak adalah Jogokarian gitu. Kalau sekali dan kapok, wah, saged mlebet, mboten saged medal. Lah pos ketutup, semua buka puasa, wah, semua duduk. Tapi itulah bentuk keberkahan yang luar biasa. Nggak tahu nanti mungkin di kelurahan bisa jadi dibuka, atau mungkin nanti di jalan di sepanjang rumah kita, depan masjid kita juga. Tapi itulah salah satu bentuk syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Maka agar tidak terlena dengan itu, maka faradallahu azza wa jalla alaikum syah, Allah wajibkan puasa untuk kalian. Kenapa diwajibkan? Karena pada saat itu fatahu fihi abwabul jannah. Karena pada saat itu di bulan itu tufattahu abwabul jannah. Hadisnya masyhur. Setiap tahun disampaikan setiap Ramadan. Wis hafal kita itu. Pintu surga dibuka. Wa tughallaqu abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup. Kita semua juga sudah paham maknanya. Allah wis pokoke iki didelokke iki lho swarga. Sing medeni tutup. Agar apa? Fokus pandangan kita, fokus tujuan kita, fokus keinginan kita adalah mlebet swarga, gitu. Sehingga itu yang menjadi fokus. Jangan sampai kemudian kita lupa kalau wong Gusti Allah pun bantu wis lah didelokke neraka. Tambah lagi napa? Wa tuhallu fihi maradus syayatin. Setan di kerangkeng, dibondo, dicekrek, ditaleni, pokoknya resoban. Pokoknya mboten nonton setan saat itu. Nek weruh berarti kancane. Sok dolanan niku nek karo nek saged ningali berarti kancane. Nek mboten kancane mboten ajeng ketinggal. Mboten wonten setan itu menampakkan kepada orang yang dekat dengan Quran.
Ini nek ora tau maca Quran, wis malah dolanan, nglaku semedi, apa niku pun siap-siap mau mesti Ramadan ra ngaruh tekani. Men ra traweh, men ra poso, men ra ngaji, kancane teko. Ucul siji, wong salehane sing ra poso ucul. Maka setan sudah neraka sudah ditutup, setan sudah dibelenggu. Maka itu sudah menjadi pemahaman kita bersama pada saat itu semua anggota tubuh kita, hati dan pikiran kita semuanya fokus dalam rangka untuk abwabul jannah, karena pintu pun surga. Piye carane iso mlebu riko? Itu yang menjadi motivasi kita di bulan Ramadan. Dan Allah lagi berikan apa? Kebahagiaan lagi. Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan Allah berikan ada satu malam yang kita semua hafal ayatnya, Al-Qur'annya, Al-Qadar, khairun min alfi syahrin. Yang bila kita dapat malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu 84 lebih 85 tahun lah pahala yang kita dapat. Maka tapi apa katakan man hurima khaira, apa kata Allah? Kata Nabi, man hurima alaiha faqad hurim. Tapi kalau Allah sudah haramkan, tidak ingin kasih, ya Allah nggak akan kasih. Siapa yang nggak dikasih? Yang nggak mau dipaksa. Gusti Allah nggak akan maksa, nggak mau. Yang mau ya akan Allah kasih. Yang tidak mau ya hurim, Allah akan tidak kasih. Siapa yang tidak mau? Ya sih nggak mau poso, nggak mau ibadah, nggak mau berusaha untuk puasa yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Maka di Quran pun kemudian yang dipanggil untuk puasa sinten? Orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas. Bukan ya ayyuhan nas. Allah pakai amanu. Kalau nas itu kan semua, siapapun. Tapi Allah pilih yang berpuasa. Yang diwajibkan adalah alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Karena orang yang tidak beriman mesti mboten kersa poso. Yakin pun tidak ingin puasa. Karena ketika orang yang beriman itu puasa, dia akan jujur. Jujur dalam arti apa? Nek sahur bareng garwane, mengke tindak kerja nggih poso. Mboten melipir menggo angkringan. Niku nek mboten iman mesti ngetokke poso bareng sahur, ning nek wis nyambut gawe kok melipir golek warung sing tutupe rondo rapet, mbludus kalau mengok tenak mesti akan tengok kanan kiri sapa Rano Pak Iman to Rano. Terus enggak ada Mas Sarimin to Rano. Plung, bos. Oleh metu ya indi-indian kae ora sapa. Mas, pokoke dilap ngantek ra ketok pokoke mulutnya. Maka Allah panggil yang beriman, karena ketika dikatakan sekali kalau kita disebut kata iman itu yang terbayang dalam kita iman kepada Allah. Allah perintahkan itu. Iman kepada malaikat, bahwa malaikat akan melihat dan mencatat perbuatan kita. Iman kepada kitab, bahwa dalam kita ada kitab Al-Quran yang mengajikan itu yang harus kita baca. Iman kepada Rasul yang sudah mengajarkan cara bagaimana berpuasa. Iman kepada hari akhir, bahwa semua nanti akan berujung kepada hari akhir. Dan iman kepada qadha, dan Allah sudah buatkan qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah, qadar itu takdir, karena kita memilih qadha ketetapan Allah itu. Kalau kita ingin puasa yang bagus, ya kita ikuti qadha Allah. Sahur, menahan makan dan minum, menahan diri, menahan semuanya. Takdir kita akan puasa. Tapi kalau kita mau milih nggak puasa, ya bisa sahur, tindak kerja, una es ketoke ngelih ra kuat ya minggu. Kita milih takdir yang lain, berarti takdir kita milih tidak puasa. Maka takdir itu pilihan kita, yang menentukan adalah
Allah sudah buatkan takdir begitu rupa, Allah sudah buatkan qada ketetapan begitu rupa, dan Allah sudah jelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah tunjukkan mana yang baik. Agar selesai puasamu ikuti jalan ini. Jadi kalau kita milih jalan yang lain nanti akan belok. Jadi kita tidak jadi puasa. Maka ketika dikatakan beriman, berarti iman secara syumul, totalitas iman Allah, ya malaikat, ya nabi, ya kitab, ya hari kiamat dan qada dan qadar. Itu harus tertanam pada diri kita. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah puasa yang ora jujur, tidak jujur, karena tidak ada Allah, tidak merasa ada Allah, tidak merasa ada malaikat dan yang lain sebagainya. Maka Ibnu Qayyim memandang puasa sebagai ibadah yang memiliki pengaruh besar dalam mensucikan jiwa dan menundukkan hawa nafsu. Maka beliau mengatakan inna syaitana yajri minal islami majrud dami fadayyiku majariyahu bijwa. Setan itu berjalan dalam diri manusia melalui aliran darah. Sudah paham kita semua itu? Fadayyiku, maka persempit jalan itu sehingga setan reso lewat dengan apa? Majariyahu bijwa. Kita persempit jalan dia dengan puasa, dengan lapar maksudnya. Nah, lapar itu kan dengan puasa. Karena kenyang yang berlebihan akan menguatkan nafsu dan melemahkan cahaya hati. Sedangkan lapar yang terkontrol melalui puasa justru menghidupkan hati dan mengembalikan fitrah manusia kepada kesuciannya. Maka badan rahimakumullah, itulah kenapa kita diperintahkan untuk puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa yang bagaimanakah yang